Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan dan sucikan hati-hati kami daripada penyakit nifaq. Wa a'malana minar riya. Sucikan dan bersihkanlah ya Allah amalan-amalan kami daripada riya. Wa alsinatana minal kadhib. Peliharalah ya Allah lidah-lidah kami daripada bercakap bohong. Wa ayunana minal khiyanah. Jaga dan pelihara kami ya pandangan mata kami ya Allah daripada pandangan khianat. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena sesungguhnya engkau maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Benar lafazkan kalimah bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata kerana hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan pelajari sama firman Allah, yakni suratul Mulk. Dengan mengikhlaskan niat membuka diri kita, insya-Allah mudahlah bagi kita untuk mendapatkan nur ilahi sehingga kita mudah memahaminya, meyakininya dan seterusnya menjadikannya sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan. Insya-Allah. Surah Al-Mulk, salah satu daripada surah yang banyak membicarakan tentang bukti keagungan Allah di dalam alam ciptaannya. Sebab itu dalam surah Al-Mulk ini kita nanti akan banyak temukan ayat-ayat kauniyah, yakni ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah dalam ciptaannya.
Sebagai mukadimah, sekadar untuk menambahkan pengetahuan, sekadar untuk menambahkan istilah saya koleksi fikir. Koleksi fikir itu lebih baik daripada koleksi beg, apalagi hanya koleksi stamp. Sebagaimana yang kita maklum dalam ilmu tafsir, ada istilah tartibus suwar dan tartibun nuzul. Ada yang masih ingat? Tartibus suwar maknanya tartibus suwar, dan tartibun nuzul maksudnya tartibun nuzul. Ya. Al-Mulk, surah Al-Mulk nih, dari segi tartibus suwar, yakni susunan surah. Tartib itu kan susunan. Suara jamak daripada surah, jamak suar. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat, yakni ia berada pada surah yang keberapa tuh? Jadi sebelumnya ada surah yang ke-66, nah, itu surah At-Tahrim situ. Ini 66. Kemudian surah Al-Mulk. Betul ya? Surah Al-Mulk surah yang ke-67. Selepasnya surah Al-Qalam, surah yang ke-68. Ini nama tartibun nuzul dalam Quran. Ada lagi satu istilah namanya tartibun nuzul. Tartibun nuzul maknanya susunan urutan turunnya surah. Seperti sedia maklum bahwa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus dalam satu masa, tapi turun sedikit-sedikit, bercerai-berai di banyak tempat dalam semua keadaan. Contoh, kita maklum bahwa surah yang pertama diturunkan surah Al-Alaq kan, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tapi tengok susunan Al-Quran tidak diletakkan pada pertama Al-Fatihah. Nah, surah Al-Mulk ini dari segi susunan turunnya, ya, ia adalah turun selepas surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah At-Tur yakni surah yang ke-76 dari segi turunnya. Ya, 76 dari segi masa turunnya. Dalam Al-Quran ada berapa surah? 114. Surah yang ke-76 diturunkan surah At-Tur. Begitulah maksudnya. Kemudian selepas surah Tur 106, surah Al-Mulk ini diturunkan oleh Allah sebagai surah yang selepas 76. Ya 77 deh. Atau 78 kurang 1. Boleh juga disebut 78 kurang 1. Selepas surah Al-Mulk baru Allah turunkan yakni surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Haqqah diturunkan oleh Allah sebagai surah yang berapa nih? 78. Ini dari segi susunan turunnya. Pengajaran yang kita ambil, tengok ya. Susunan Al-Mulk di dalam Al-Quran sebagai surah yang ke-67. Selepas surah At-Tahrim, sebelum surah Al-Qalam.
Tapi rupa-rupanya dari segi susunan turunnya, ia surah yang ke-77 diturunkan. Selepas surah At-Tur 66 dan diikuti oleh surah Al-Haqqah, surah yang ke-78. Apa maknanya? Maknanya Al-Quran ini, susunan surah dalam Al-Quran, Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, hinggalah surah yang terakhir, surah An-Nas. Ia tidak disusun urutan ayat surah itu mengikut susunan urutan turunnya. Tidak bermakna surah yang pertama turun diletakkan pada nombor 1, surah kedua turun, surah yang kedua tidak. Ya, contohnya ini surah Al-Mulk yang turunnya surah yang keberapa? 77, tapi dalam Al-Quran diletakkan pada nomor yang, jadi tidak sama. Jadi susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah hingga An-Nas itu tidak menunjukkan susunan turunnya, tartib turunnya. Macam mana boleh berlaku seperti itu? Nah, Quran yang disusun oleh Allah, Quran yang disusun oleh Allah, yakni tartibnya ini tidak mengikut tartibun nuzul. Tartibus suwar tidak mengikut tartibun nuzul. Faham di situ ya? Tartibus suwar tidak mengikuti tartibun nuzul. Nah, ini dalam bahasa tafsir disebut tauqifi. Tauqifiyun namanya. Tauqifi itu daripada perkataan waqaf. Waqaf maknanya wukuf. Wukuf maknanya waqaf. Orang yang belajar tajwid diajar, oh ini waqaf, namanya berhenti. Oh, orang pergi haji ada rukun namanya wukuf. Wukuf maknanya berhenti juga. Kan wukuf di Arafah itu berhenti. Ya, maknanya berhenti sebelum melakukan rukun-rukun selepasnya lah. Bukan maknanya duduk di Arafah suruh berhenti, tak boleh bergagap, boleh. Tak boleh, bukan begitu. Nah, tauqifi maknanya ia berhenti. Maksudnya apa? Bergantung 100% atas kehendak Allah. Tidak ada campur tangan daripada Jibril yang menyampaikan wahyu. Tidak campur tangan daripada Rasulullah yang menerima wahyu. Dan juga tidak ada campur tangan daripada penulis-penulis wahyu. 100% bergantung pada kehendak Allah. Ini surah, katalah ibaratnya begitulah contohnya. Ini surah nama surah Al-Mulk. Walaupun aku turunkan ia sebagai surah yang ke-77 turun, tapi hendaklah kamu susun, kamu letakkan dalam Al-Quran sebagai surah yang itulah maksudnya. Itu 100% kehendak Allah. Itu tauqifi itu maksudnya begitu. Tauqifi. Dan tentu karena ia kehendak Allah, bukan kemauan Jibril, bukan kemauan Rasulullah, apalagi kemauan juru tulis penulis wahyu Nabi, mesti adalah hikmahnya, mesti adalah pengajarannya. Dan pengajaran itu dahulu pernah saya sampaikan dulu lagi lah. Ya, ini sekadar mengulang lah, hanya untuk mengingatkan, boleh hanya untuk mengurangi peluang untuk lupa. Mengingatkan itu terlalu, kalau mengingatkan itu mana lupa kan? Ya, ini tujuan saya hanya untuk mengurangi peluang untuk lupa. Ya, ini telah disusun rapi oleh seorang ulama nama Al-Imam Al-Biqai dalam kitab yang beliau susun, Nadhmud Durar. Nadhmud Durar fi tartibis suwar.
yakni untaian mutiara. Kalau terjemahan Melayu begitulah, untaian mutiara dalam rahsia susunan surah-surah dalam Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah letak pertama, walhal bukan surah pertama? Kenapa Al-Baqarah letak nomor 2, walhal bukan surah yang kedua turun? Kenapa surah An-Nas surah yang ke-114, walhal bukan surah yang terakhir? Jadi ada kaitan antara surah sebelumnya dengan surah selepasnya dengan surah-surah begitu. Bahkan beliau menyimpulkan, Imam Al-Bukhari, surah-surah yang ada sebelumnya, contohnya Al-Fatihah, itu merupakan mukadimah bagi surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan mukadimah bagi surah Ali Imran. Begitulah seterusnya. Habis macam mana surah An-Nas sebagai surah terakhir? Surah An-Nas merupakan surah mukadimah bagi surah Al-Fatihah. Bayangkan. Sehingga orang seperti mana Imam Al-Biqai, termasuk Imam Al-Nawawi, beliau pernah berkomentar, sungguh aku tidak tahu di mana Quran ini berhenti. Bila dia baca Quran, aku tak tahu di mana ini berhenti. Pasti ada sambungan dia ini. Wah, ada baca, katalah waladdallin. Ini macam belum habis ni, mesti ada sambungannya. Oh, sambungan surah Al-Baqarah. Begitu. Begitu minal jinnati wan nas, dia fikir sudah habis, rupanya tak habis ini. Makna yang terkandung ni mesti ada sambungannya lagi. Di Al-Quran itu begitulah, ibarat tali saling bersambung, tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Dari orang-orang sealim Imam An-Nawawi contohnya, ya beliau tak pernah merasa khatam baca Quran karena tak tahu di mana ujungnya, tidak tahu, tak pernah merasa khatam lah. Jadi dalam hal ini namanya kita lebih pandai daripada Imam An-Nawawi kerana kita tahu di mana dah khatam. Ya, sama ya, tak tahulah, mungkin begitu kan. Dah khatam sudah. Tahu di mana? Ini berhenti dah beda. Tanya Imam Nawawi, tak tahu saya di mana berhentinya. Karena beliau menyatakan antara satu surah dengan surah selepasnya, antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, dengan ayat selepasnya, ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kita dengan benang emas. Maknanya jalinan tanasubnya, keserasian hubungan antara satu surah dengan surah selepasnya, keserasian hubungan antara satu ayat dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, itu sangat-sangat erat dan diikat dengan benang emas, sutra emas yang sangat halus, yang hanya boleh dikesan tentunya oleh mereka yang tahulah. Kita yang tak tahu seakan-akan tak ada apa-apa pun. Itu kita, ini apa ni cerita berulang kali ni, kita Musa belum habis dah lain cerita. Banyak putus. Kita mungkin merasakan Quran disusun tidak teratur. Ya, kita tak nampak dia punya kayaknya. Kita tak nampak. Itu sehingga orang dahulu ni sangat-sangat mencintai Al-Quran. Karena mana ni makin menarik. Tak pernah bosan gitulah. Karena kita sering jumpa wakafnya, itu yang kita sering berhenti. Saya dah tahu ini wakafnya. Apa ini wakaf lazim? Maknanya mesti berhenti. Itu mesti dah sadaqallahul azim. Dan memang masih sangat jauh. Betul. Jamaah bacalah kitab saya kata tadi, Nadbudur. Kita pasti rasa Allahu Akbar. Jauhnya lah, sedikitnya lah ilmu kita tentang kitab suci ini berbanding orang-orang seperti ini. Karena mereka orang yang luar biasa. Tetapi ya, mereka dapat ilmu itu bukan dengan mimpi lah, dengan mengkaji. Bukan malam hari tidur bangun jadi pandai, tak ada. Hari ini ya apa namanya ni, macam Abu Jahal, esok bangun jadi Abu Bakar, tak mungkin.
Tak mungkin. Ada proses yang panjang, ya? Usaha yang bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan yakni tentang fadilatnya. Kita boleh menentukan surah-surah tertentu atau ayat tertentu dalam Al-Quran ada fadilat yang tersendiri yang tidak dimiliki oleh surat ataupun ayat yang lain, dengan syarat ia ada dalil daripada yang empunya agama, yakni Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Kita jangan mandai-mandai, maksudnya kita baca, oh ini bagus ni, fadilatnya, kalau kamu baca ini fadilatnya. Selagi tidak ada dalil yang menyatakan ayat ini atau surah ini punya kelebihan dibandingkan ayat yang lain, kita jangan kata. Sebab tentang fadilat, keutamaan satu-satu surah atau satu ayat itu adalah perkara yang gaib, yang kita baru tahu bila diberitahu oleh yang maha gaib. Gitu ya. Jadi jangan banyak, you baca ni surah ni bagus ni. Ini innallaha latifun khabir. Latif, kok banyak, kok baca banyak 11 kali satu nafas, lembut orang itu. Kan orang selalu begitu ya, mudah sangat. Sebab apa? Maknanya tengok, latif, ya latif. Latif tu lembut. Awak baca 11 kali satu nafas, lepas tu telan. Nah, orang kasar jadi lembut. Syaratnya baca 11 kali saja. Kalau awak baca 13 kali, nanti over lembut. Jadi bubur umpamanya. Itu tak betul. Nah, yang saya sampaikan ini jemaah sekalian, yakni kelebihan surah Al-Mulk berdasarkan As-Sunnah An-Nabawiyah, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Saya kutip daripada kitab Sunan Ad-Darimi. Ada yang baca Ad-Darimi, ada yang Darimi. Rijaluhu thiqat, perawi-perawinya yakni boleh dipercayai. Daripada sahabat Nabi namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna alif lam mim tanzil. Sesungguhnya alif lam mim tanzilul kitabi, dan seterusnya, alif lam mim tanzil, tujadilu an sahibiha fil qabri. Surah ini bila kita baca, surah ini bila kita baca, jamaah sekalian, tujadilu an sahibiha fil qabri, dia akan, bahasa awamnya, akan menjadi peguam bela bagi yang membacanya di alam kubur. Di alam kubur ni kan mahkamah awal, jamaah sekalian ya. Jadi kalau ingin lulus daripada mahkamah kubur, ya kena mempersiapkan peguam belanya lah. Salah satu surah yang akan menjadi peguam bela di alam barzah bagi orang yang membacanya, yakni surah Alif Lam Mim Tanzil. Itu surah apa tu ya? Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. As-Sajadah yang dibaca Pak Imam itulah pagi subuh. Ya. Jadi kalau tahfal pun maklumlah. Kalau kita tahfal, saya maklum. Karena mana rajin berjamaah. Karena rajin berjamaah sehingga surah itu tahfal, kan yang baca Pak Imam. Jadi kalau kenapa awal tahfal, saya sentiasa jamaah mah, itu alasannya. Jadi orang yang membaca, menghafaz, apalagi mengamalkan surah As-Sajadah, diamal asalnya istiqomah ya. Surah ini akan membela, tujadil itu membela, memberikan pembelaan kepada si pembacanya di alam kubur. Masya Allah.
Apa kata surah sajadah? Allahumma in kuntu min kitabika fasaffi'ni fih. Ya Allah, ya Tuhanku, jika adalah aku sebagian daripada kitabmu, kata surah sajadah, maka izinkan aku ya Allah memberi syafaat kepada orang ini. Itu permintaan surah sajadah di alam kubur. Ya Allah, jika aku ini sebagian daripada kitabmu, kan sajadah termasuk kitab Allah, dia mohon kepada Allah agar Allah izinkan memberikan syafaat kepada yang menghafaznya. Wa illam akun fi kitabik famhuni an. Ya Allah, tapi jika aku ini, aku yang dimaksudkan surah sajadah itulah, jika aku ini bukan termasuk kitabmu, pelik ya cara membelanya. Jika aku surah sajadah ini tidak termasuk firmanmu dalam kitabmu, famhuni anhu, ya padam aja, buang saja. Mana mungkin ya. Wa inna takunu katairi yajalu sana haha alai fayusfa'u lahu fatamnahu min adzabil qabri. Lalu Allah izinkan ia, Allah akui surah sajadah termasuk firman-Nya. Wa inna takunu, kemudian ia berubah bentuk seakan-akan seperti burung yang mengembangkan kepak dan sayapnya dan memberi syafaat kepada yang membacanya atau menghafaznya, sehingga orang itu dielakkan daripada siksa kubur. Surah As-Sajadah. Sabda Nabi berikutnya, wa fi tabaraka mithluhu. Demikian juga surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian juga surah Tabaraka mithluhu. Apa makna mithluhu? Serupa dengan sajadah. Sejibik sama. Boleh menjadi peguam bila penghafaznya. Sehingga Khalid bin Ma'dan, sahabat yang merawikan hadis ini, memberi komentar, la yabitu hatta yaqra'a bihima. Bahwa Khalid bin Ma'dan yang mendengar Nabi bersabda ini, mulai hari itu aku tidak akan tidur malam hari sebelum aku membaca dua surah tersebut. Agak berat ataupun tidak ringan baca dua surah ini sebelum tidur? Agak berat atau tak ringan? Ringan. Hanya perlu membaca dua surah ini saja sebelum tidur tiap malam. Takkan macam itu berat. Sedangkan fadilat dia, kedua-duanya akan menjadi peguam bela kita. Jadi kita masuk alam kubur, ya alam kubur ni kan kalau bukan jurang api neraka, taman surga. Azab kubur itu ada. Bagaimana jika sekiranya wala'iyadzubillah azab kubur itu hendak menimpa kita, sedangkan kita tidak ada penghalangnya, tak ada maniknya, maka sediakan maniknya, sediakanlah penolongnya, sediakanlah peguam belanya. Kata surah As-Sajadah, kata surah Al-Mulk, ya Allah, jika aku termasuk firman-Mu, beri aku keizinan untuk memberi pertolongan syafaat pada orang ini. Tapi jika diriku ini bukan sebagian daripada firman-Mu, padam saja. Mana mungkin sudah dipadamkan kan? Ini hadis daripada Sunan Ad-Darimi atau Ad-Darimi, rijaluhu thiqat. Perawi-perawinya boleh dipercayai. Boleh percayai. Faham ya? Itu fadilatnya. Tolong mari kita amalkan, dan yang sudah amalkan istiqamah. Yang belum, mulakan. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam Hakim juga memberikan hadis berkaitan surah Al-Mulk. Nabi bersabda, suratu Tabaraka hiya al-mani'atu min adzabil qabri. Surah Al-Mulku, Tabarakalladzi biyadihil mulku, ini adalah al-mani'ah,
Mani'ah itu mana yang menghalang, yang mencegah, yang melindungi daripada siksa kubur. Allahu Akbar. Jangan tunggu kita mati lalu suruh orang hidup membacakannya. Bukan begitu. Kita baca sendiri mah. Ya, istilahnya kita melapor, ada makanan, suap sendirilah. Suap sendirilah. Jangan kita lapor tak nak makan, makanan ada, tunggu kita tidur, nanti bila tidur tolong suap ya. Baca sendiri. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tidak perlu pada malam apa? Tiap malam. Karena tiap malam kita tidur. Lainlah kalau jamaah malam tak tidur. Siang pun tak tidur. Tak tahulah. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Daud, banyak hadisnya. Riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Nasiruddin Albani daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna suratan fil Qur'ani, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran. Talatuna ayah, jumlah ayatnya ada 30. Surah apa tu ya? Yang ini yang kita pelajari inilah. Dalam Al-Quran ada satu surah, ayatnya 30 saja. Syafaat lirajulin hatta ghufiralah. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang yang membaca dan menghafaznya sehingga dosa orang itu diampunkan. Lalu Nabi beritahu, kalau kamu nak tahu surah apa yang aku maksudkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Itu rupanya surah yang akan memberi syafaat, pertolongan, sehingga yang membacanya mendapatkan pengampunan. Banyak lagi dalam Sahih Tirmizi juga ada yang disebutkan oleh Nasiruddin Albani daripada Jabir bin Abdullah. Bagi Nabi SAW bersabda, kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilul kitabil, dan seterusnya, dan wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya. Nabi tidak tidur malam hari sehingga Nabi membaca dua surah ini, As-Sajdah dan Al-Mulk. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Subhanallah. Nah, jelas ya di situ fadilat dua surah ini. Dua surah ini. Kan surah saja sudah dipelajari ya? Sudah. Jadi yang 31 ini. Kemudian ada lagi hadis yang masalah daripada Ibnu Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'tar rijlahu fataqulu rijlahu. Nanti bila seorang itu berada di alam barzah, didatangkan dan masuk alam barzah, alam kubur, maka akan datang di sebelah kakinya malaikat, datang dari sebelah kaki. Munkar Nakir yang nanya inilah. Fataqulu rijlahu, tiba-tiba kedua kaki orang ini berkata, menjawab, laisa lakum ala ma qabli sabil, tiada jalan bagi kamu untuk mengazab orang ini dari arah kakiku. Kakinya membela, kalau kamu berdua hendak menyusahkan orang ini, tidak ada laluan melalui kakiku, melalui kaki. Jadi kaki menutup diri, pintu dari kaki dia tutup. Dia tutup. Karena apa? Karena yakumu biyaqra'u bi suratul mulki. Kamu tahu tak?
hamba ini semasa hidupnya sentiasa membaca surah Al-Mulk. Sebab itu ketika ada azab nak datang, nak menimpa melalui arah kakinya, kakinya membela. Tak ada pintu dari sini kalau kamu nak siksa. Karena ini orang dahulu sentiasa istiqamah membaca Al-Mulk. Thumma yutarasah. Kemudian pergilah ke arah kepala. Azab yang nak menimpa tadi melalui arah kepala. Karena arah kaki tak boleh. Dah ada mani'ahnya. Apa kata kepala? Laisa lakum alama qibali sabil. Awak pun tak ada laluan lah. Kalau nak siksa orang ni dari arahku, tak ada jalan. Tutup. Ada manik, ada dinding. Karena yaqrabi suratul, karena ini orang dahulu rajin baca Al-Mulk. Kempunan lagi kawan ni. Mana ni? Lalu sini tak boleh, lalu ada penghalang, itu ada penghadang, sini ada dinding, itu ada tembok. Qala fahyal mani'ah tamna'u adzabal qabri. Oh, itu yang dimaksudkan. Al-Mulku itu adalah mani'ah, penghalang, pencegah, pendinding, yang boleh menghalang seseorang daripada siksa kubur. Daripada siksa kubur. Masya Allah. Suratul Mulk. Man qara'aha fi lailatin faqad akthar wa atyab. Siapa saja yang membacanya pada malam hari, sungguh ia telah memperoleh kebaikan fadilah yang sangat banyak. Wa atyab. Atyab tu daripada tayyib. Tayyib itu kebaikan. Atyab maknanya orang yang paling banyak kebaikannya. Sehingga Rasul berpesan sangat kepada umatnya, kepada kita lah, di dalam hadis bersumber dari Ibnu Abbas, dan hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini pesanan Nabi ini. Nabi mengharap sangat kepada seluruh umatnya termasuk kita. Apa harapan Nabi? Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku amat sangatlah menginginkan, aku amat sangatlah mengharapkan bahwasanya suratul Mulk itu, Tabaraka ini, hendaklah ada pada hati setiap umatku. Jangan sampai ada umatku yang dalam hatinya tidak ada Tabaraka. Itu harapan Nabi. Itu harapan Nabi. Masya Allah. Nabi tak minta yang macam-macam ya. Nabi tak minta macam-macam. Nabi minta, aku harap sangatlah bahawa surah Al-Mulk itu ada pada hati setiap umatku. Mafhumnya ya masilan, kalaulah ada umat Rasul SAW atau mengaku dirinya umat Nabi SAW, tapi dalam hatinya tidak ada Al-Mulk, ya Nabi kecewalah. Nabi kecewalah. Inilah amalan yang sebetulnya jamaah sekalian tidaklah susah, ia sangat mudah, ia sangat ringan, tetapi fadilat dan manfaatnya teramat sangatlah besarnya. Lebih-lebih lagi, nah ini saya yakin jamaah sudah mengamalkannya. Sekarang lebih-lebih lagi bila kita membaca dan menghafalnya itu faham. Kalau kita faham dan mengerti, lagilah banyak fadilat yang kita akan peroleh berdasarkan firman sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Sesiapa saja yang membaca satu huruf daripada firman Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu akan digandakan balasannya menjadi 10 kali ganda paling kurang.
10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata, kata Nabi, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau orang membaca alif lam mim, mana dia sudah membaca 3 huruf. Satu huruf, satu apa 10 kebaikan. 3 huruf 30. Sudah 30 kebaikan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi jangan terlalu matematik sangat ya. Jangan terlalu berfikir matematik sangat. Satu huruf kalau itu nun dah 8. Padahal ada kan dalam surah Nun, ada kan? Surah Nun macam mana ayat pertama? Nun, akhirnya nun. Oh, dah 80. Qaf. Dah 30. Janganlah, bukan itulah maksudnya. Sebab ini maksudnya yang difahami. Coba kalau kita tanya, okey, tadi awak baca apa? Oh, tadi saya baca nun, kata nun. Apa maknanya tu nun? Tak tahu? Tak dapat lah. Yang baca satu huruf dapat 10 kebaikan itu memahaminya. Nun itu ada makna dia. Qaf itu ada makna yang kita terbaik dahulu dalam Fawaatihus Suwar. Saya masih ingat. Saya tidak perlu mengulangi. Huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan oleh sebagai pembuka surah. Contohnya surah Al-Baqarah alif lam mim, betul. Contohnya surah Yasin, Yasin. Surah Toha, Toha. Surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, ini Shad. Kan? Itu namanya Fawaatihus Suwar dalam bahasa tafsir. Huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan pembuka surah. Ada maknanya. Ada makna dia di sebalik. Jadi bukan tak ada makna. Walaupun tafsir-tafsir klasik biasanya menguraikan wallahu a'lamu bimuradihi. Bacalah tafsir lama. Alif lam mim, mufassir kata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah sajalah yang Maha tahu maksudnya. Kita pun baca selepasnya lah dzalikal kitabu. Jadi kalau tafsir itu kita terima pakai hingga bila-bila, maknanya banyaklah ayat Quran yang kita tak faham hingga bila-bila. Atau logiknya, maknanya ada dalam Quran ini firman Allah yang Allah tak kehendaki hambanya memahaminya. Ya lalu untuk apa diturunkan? Pasti ada hikmahnya. Sehingga ulama sekarang sudah sangat bijak. Mereka sudah mulai memahami, mengkaji apa rahsia di sebalik huruf-huruf hijaiyah, walaupun hanya Nun, Yasin, dan luar biasa itu. Itu luar biasa. Itu ciri khas, bahkan disitulah salah satu kelebihan Al-Quran. Baik, lagi satu hadis yang disampaikan ini lebih membuat kita bersemangat tentunya ya. Ini hadis daripada Imam Baihaqi, Al-Hafiz Imam Baihaqi. Luar biasa hadis ini bagi saya. Nabi bersabda begini, suratun fil Qur'ani, ada satu surah di dalam Al-Quran. Dari 114 surah ada satu surah, khasamat an sahibiha, ia sentiasa memberi pembelaan, membela mati-matian terhadap orang yang membacanya, menghafaznya, memahaminya. Jadi pembela nomor wahid lah. Ada satu surat yang bermati-matian bersungguh untuk membela orang membacanya. Hatta adkhalat hul jannah, Masya Allah. Sehingga orang ini masuk surga. Bahasa mudahnya, surah ini akan membela orang tersebut, ya, dan dia akan terus membela sehingga dapat dipastikan orang ini masuk surga. Selagi masih belum masuk, dia akan terus membelanya, pembelaan.
Surah apakah itu? Nabi kata dalam Sunan Baihaqi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa malakusi. Masya Allah. Jadi sangat tinggi ya mas sekalian, ya, sangat tinggi fadilatnya, sangat-sangat besar sekali, dan banyak lagi. Bahkan ada satu komentar tentang ayat surah ini begini nanti. Surah ini bila sudah ada dalam hati kita, kita sudah hafal, dan saking sudah ramai yang hafal dan tidak mengerti hafal, hingga kita jumpa Allah, surah itu masih ada melekat dalam hati kita. Apa kata surah ini nanti di akhirat? Ya Rabb, inna fulanan abada ilayya min baini ibadik min baini kitabik fata'allamani. Wahai Tuhanku, ini orang hambamu bernama fulan ini, dahulu dengan sengaja ia membuka kitabmu, yakni Al-Quran, dan mempelajari diriku. Masih hidup di dunia, orang ini sengaja, bukan tak sengaja ya, memang dia memperuntukkan masa untuk membuka kitabmu, yakni Al-Quran lah. Membuka kitabmu bukan nak mencari ayat-ayat jampi, bukan. Bukan rupanya fata'alamani, nak belajar. Lainlah kalau cari ayat-ayat tentu, mana ya ayat ni untuk mana, untuk kasih orang itu cair mana ya, untuk kita cari kan, bukan. Ta'allum, belajar. Watalani, dan dia terus menerus membaca diriku ini ya Allah, membaca kitabmu ini. Afatahruquhu anta bin nari wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Masya Allah. Ya Allah, ada engkau nak menyiksa juga orang ini, hambamu ini, di dalam neraka? Engkau akan bakar dia ya Allah di neraka, sedangkan aku, kata Al-Quran itulah yang kita pelajari ini, sedangkan aku berada dalam perutnya. Faham maksudnya? Quran akan kata, bila kita baca satu surah, hafal ada Quran, faham, melekat dalam hati kita, hingga kita mati jumpa Allah, masih ada dalam hati kita. Nanti di akhirat dia membela kita. Satu di antara pembelaannya berbunyi, ya Allah, engkau nak siksa ke hambamu ini dalam neraka? Engkau nak bakar ke dia? Sedangkan aku ni maksudnya kitab yang kita, Quran yang kita baca ni lah, surah yang kita baca ni, aku ada dalam perut orang ini ya Allah. Macam mana engkau nak siksa orang ini sedang aku berada dalam perutnya? Tergamakkah engkau nak menyiksa kitabmu sendiri? Bahasa mudahnya begitulah. Wa in kuntu fa'ilan dzaka fi famnahni min kitabak. Tapi ya Allah, wa in kunta fa'ilan dzalik, tapi ketapalah ya Allah, kalau engkau nak siksa jugalah orang ini, terlebih dahulu aku mohon ya Allah, keluarkan diriku dari perutnya, hilangkan diriku dari dirinya. Walaupun orang itu mungkin banyak hafalannya, banyak tapi tolong keluarkan dulu. Jangan engkau siksa dia sementara aku masih ada dalam. Masya Allah. Begitu maksud mukhasamah. Dari hadis-hadis yang kita pelajari tadi, kan Al-Quran khasnya yakni surah Al-Mulk akan membela, memberikan pembelaan, berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjukkan, Nabi nak tunjukkan pada kita betapalah besar keutamaan ayat ini atau surah ini. Sebab itu surah ini juga disebut sebagai surah Al-Mani'ah namanya. Al-Mani'ah. Nama surah ini selain surah Al-Mulk, nama yang lain yakni Al-Mani'ah. Bahkan ada yang nama lain Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, ada kan Al-Munjiyah, ada yang mengatakan Al-Waqiyah.
Namanya banyak. Ada Al-Waqiah. Ya, yang lain lebih kurang maknanya sama. Ini yang popular. Namanya yang popular Al-Mulk. Betul. Nama yang lain Al-Mani'ah. Mani'ah daripada mana'ah, mana itu menghalang, mencegah. Jadi bila ada madarat, bila ada siksa di alam barzakh akhirat, dia yang akan menolaknya. Jadi kita sudah pergi akhirat, kita sudah siapkan bodyguard yang setiap saat akan melindungi kita. Mana bahaya yang macam tu, dia tolak dia. Jangan dekati aku. Itu nama surah ini, Al-Mani'ah. Surah ini juga diberi nama Al-Munjiyah. Munjiyah maknanya yang menyelamatkan. Al-Munjiyah mana surah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan orang ini daripada siksa lah, itu maksudnya. Artinya Allah selamatkan orang ini dari siksa berkat ayat surah ini, gitulah. Munjiyah. Kata Imam As-Suti dalam kitab Al-Itqan, nama surah ini yakni Al-Waqiyah. Bukan Al-Waqiah, Al-Waqiyah. Daripada waqayaki maknanya melindungi, menjaga. Waqayaki biqayaqi, waqina adzabannar. Itu maknanya menjaga atau memelihara. Jadi Al-Waqiyah maknanya surah yang melindungi, memelihara, menjaga. Waqiyah, waqayaki. Ini menunjukkan bahawa surah ini memang menjadi perhatian para ulama-ulama tafsir. Walaupun semua Al-Quran itu betul lah firman Allah, punya faedah, manfaat yang luar biasa, tapi ada sesetengah surah atau ayat yang Allah beritahukan pada kita melalui nabinya punya kelebihan berbanding surah dan ayat yang lain. Ini tidak bermakna yang lain itu tidak ada fadilatnya, ya ada, tetapi Allah lebihkan ini, kurang yang ini, kan gitu. Dan kelebihannya yang ini secara ringkas, ia akan menjadi pembela. Ringkasnya itu ajalah, pembela bagi yang mengamalkannya. Hadis sangat banyak ya mas sekalian ya, hadisnya sangat banyak. Hanya mungkin nanti yang tanya bila nak baca, malam apa, perlu pakai pulut kuning ke, perlu waktunya lepas isyak, lepas maghrib, malam Jumaat ke malam Ahad. Ulama telah ijma', telah sepakat, ajma'al ulama'u, ulama-ulama Islam telah ijma', telah bersepakat bahwasanya ala adami wujudi waqtin muhaddad li qiraati suratil mulki. Mereka telah sekata bahwasanya tidak ada waktu yang ditentukan, yang tertentu untuk membaca surah Al-Waqiah. Tidak ada waktu yang ditetapkan. Bila waktunya terpulang. Rasa-rasa senang pagi hari, rasa-rasa senang petang, pagi, malam, Jumaat, Sabtu, pagi, terpulang. Jangan mengkhususkan masa tertentu. Oh, saya mesti baca hari ini jam sekian, karena kalau hari ini fadilat akan lebih tak. Selagi tidak ada dalil, jangan tentukan waktunya. Dan ini malah memberikan kita kemudahan, kan longgar karena Islam tidak menetapkan masanya, terpulang pada orang itu. Tapi orang tu suka sangatlah baca lepas subuh. Ya, sempat di hari lepas subuh. Tapi saya lepas asar, ya terpulanglah. Jadi tak payah ini agaknya lebih tentu, tidak ada waktu yang khusus. Itu disepakati oleh ulama. Walakin minas sunnah qira'atuha kullalailah. Tapi kalau kita ikut sunnah, memanglah afdaliyahnya kita membacanya setiap malam, seperti mana tadi sebelum tidur kan. Itu ikut sunnah, tapi tidak bermakna tak boleh baca waktu yang lain, kerana waktu yang khas tidak ada, yang khusus tidak ada.
Itu berdasarkan hadis yang dibacakan tadilah. Dan lebih sunnah lagi tiap malam itu dibaca sebelum tidur sesuai dengan amalan Nabi. Bila-bila masa kita boleh baca, ada fadilatnya. Walaupun mungkin yang lebih utama, tapi bukan mesti ya, pada malam hari. Lebih utama lagi malam hari itu bukan lepas maghrib, lebih utama tapi sebelum. Jadi kalau tidurnya katalah pukul 10, ya sebelum tidur pukul 10 tu lah. Kawan tidur pukul 12, 12 lah. Kalau kawan tidur pukul 3, ya pukul 3. Kalau tak tidur, dia baca aja asal malam hari gitu lah. Yalah, kalau belum hafal jamaah sekarang kan banyak ya, itu dengan phone pun jamaah boleh dengar kan. Jadi nak tidur katalah sambil itu dengar itu. Maklum mungkin belum hafal keseluruhannya, tapi kalau saya mendengar dan sambil mengikuti, lama-lama hafal. Dan anda coba kita bayangkan ya, kita sedang membaca ayat Quran, menghayati, apalagi tahu maknanya, sambil tidur itu tiba-tiba lap ketika kita sedang kita hingga lelap, kita tidur di karena tenggelam kita larut dalam keasyikan firman Tuhan. Saya ingat itu luar biasa lah. Tentu berbeza ya dengan itu sambil mendengarkan lagu keroncong, dangdut lain. Mentang-mentang menaik keroncong, dengar lagu keroncong, dengar lagu rock, malah tak boleh tidur, asyik rock aja. Tidur pun nanti malah mengigau. Subhanallah. Itu sekarang banyak ya, banyak sekali itu. Jadi jangan ditokok tambah yang tidak ada dalam agama, yang tidak kebenaran Al-Quran. Itu sebagai muqaddimah pengenalan tentang fadilatnya. Jamaah sekalian, yang ketiga, poin ketiga yang saya sampaikan untuk pengenalan ini tentang ahdafu suratul mulk. Ahdaf. Yang ketiga tentang ahdafnya. Ini tadi nomor 1 ya, kemudian nomor 2 tadi fadilatnya, nomor 3 tentang ahdaf. Ahdafu suratul mulk. Ahdaf itu maknanya tujuan. Apa agak-agak ya, tujuan utama kandungan surah Al-Mulk ini? Apa agak-agak tajuk-tajuk utama, topik-topik utama yang di-highlightkan dalam surah Al-Mulk ini, apa gamaknya? Secara umum difahami oleh para ulama tafsir ada 3. Secara umum menurut ahli tafsir, tujuan utama isi kandungan surah Al-Mulk ini ada 3. Yang pertama, jamaah tulis terjem Melayu aja lah, tak payah Arabnya lah. Itsbatu 'azamatillahi wa qudratihi 'alal ihya'i wal imatah. Kalau boleh tulis pun tak apa, tulis je lah. Itsbatu 'azamatillahi wa qudratihi 'alal ihya'i wal imatah. Yani menetapkan keagungan Allah dan kekuasaannya, menghidupkan dan mematikan makhluknya. Itu yang pertama. Tajuk utama, pembicaraan utama yang dibicarakan dalam surah Al-Mulk ini, yakni itu menetapkan akan kebesaran, kekuasaan Allah, menghidupkan dan mematikan makhluknya. Terpulang pada Allah. Kalau Allah merdeka hidup, hiduplah. Kalau Allah merdeka mati, mati ya. Masanya terpulang dia.
Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus menghidupkan dan mematikan itu tanda bahawa Allah itu Maha Agung, Maha Berkuasa, yang kuasanya tidak dapat lagi kita bayangkan. Yang kedua, tajuk utama dalam surah Al-Mulk, iqamatul adillah wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Iqamatul adillah wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Menegakkan dalil-dalil atau bukti-bukti yang nyata bagi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan dalil atau bukti-bukti yang nyata bagi keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surah ini nanti kita akan temukan banyak bukti-bukti, dalil-dalil, tanda-tanda keesaan Allah wahdaniyah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata ulama tafsir, tajuk utama surah ini bayanu aqibatil mukadzibin al-jahilin bil ba'thi wan nusyur. Menjelaskan atau menerangkan akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan, yang tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan? Nah, diterang dan dijelas oleh Al-Quran, oleh Allah melalui surah Al-Mulk ini. Jadi surah Al-Mulk ini akan memberikan kita pencerahan, gitulah. Surah Al-Mulk, Allah memberikan kita pencerahan tentang tiga hal ini. Pencerahan yakni tentang keagungan Allah, kekuasaannya menghidup dan mematikan. Yang kedua, pencerahan tentang dalil, bukti yang nyata bagi keesaan Allah. Dan yang ketiga, pencerahan tentang nasib, akibat yang akan dialami oleh mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Apa pasalnya hari kebangkitan ya? Hari kiamat, hari akhirat, hari kiamat lah. Ya bolehlah ya. Untuk kita orang awam boleh sebut itu. Boleh, untuk orang awam tak salah. Tapi karena kita ini sudah berazam untuk belajar yang lebih teratur dan bertanggungjawab, jadi jawaban macam tu belum tepat. Kan tujuan kita ke sini ini untuk belajar lebih teratur dan lebih bertanggungjawab. Begini jamaah sekalian, ini secara ringkas ya, saya tidak akan jelaskan, tapi hanya secara ringkas poinnya supaya kita nanti faham betul. Tapi menyebut seperti itu tadi tidak salah, saya tak kata salah. Ada istilah mula-mula ada istilah Yaumus Sa'ah. Pernah jumpa dalam Al-Quran Yaumus Sa'ah? Ada Yaumus Sa'ah? Ada jumpa dalam Quran. Apa artinya Yaumus Sa'ah? Biasanya diterjemahkan apa? Hari kiamat juga kan? Yaumus Sa'ah, hari kiamat. Tak apalah itu nanti dulu. Kemudian ada istilah Yaumul Ba'thi. Yaumus Sa'ah, kemudian Yaumul Ba'thi. Yaumul Ba'thi apa maknanya biasanya? Ada pernah baca Yaumul Ba'thi? Hari kebangkitan. Betul? Kebangkitan. Kemudian ada istilah Yaumun Nusyur. Yaumun Nusyuri. Pernah baca Yaumun Nusyur? Apa itu Yaumun Nusyur terjemahnya? Hari Nusyur. Nusyur lah.
Kemudian ada lagi istilah yaumul hasyri. Yaumul hasyri. Hasri, daripada hasri ada kalimat mahsyar. Apa namanya yaumul hasyri? Yaumul hasyri mana hari mahsyar. Kemudian ada namanya yaumul qiyamah. Biasa dengar ni yaumul qiyamah. Ini dengar lah. Tapi sebenarnya ini istilah-istilah yang berbeza. Ini semua ada dalam Quran dan berbeza ini maksudnya. Tapi biasanya kita sebagai orang awam menyebutnya semuanya adalah hari kiamat. Yaumul sa'ah hari kiamat, yaumul ba'si kiamat, nusuk kiamat, kiamat aja. Saya kata tadi tidak salah, tak apalah sebagai orang awam. Tapi karena kita ingin belajar lebih bertanggungjawab, sebenarnya ini berbeza. Yaumul sa'ah itu merujuk, sa'ah itu maknanya masa. Saat kan masa, waktu. Jadi yaumul sa'ah maknanya masa, waktu, saat kebinasaan atau hancurnya alam semesta. Alam semesta ini asalnya tidak ada. Kemudian Allah adakan. Suatu hari bila tiba masanya, Allah akan hancurkan semula kan. Kehancuran alam semesta itu namanya yaumus sa'ah. Sekarang pun sudah ada tanda-tanda contoh. Belakang itu dahulu ada, masa pindah rumah tu ada pokok rambutan, sekarang dah tak ada. Sa'ah lah itu. Dulu kan ada pokok rambutan tu, sekarang dah tak ada. Dulu di rumah tu ada penghuninya, ada 5 orang, sekarang dah tak ada. Dah hancur maknanya kan. Rumah itu ada, sekarang dah hancur. Bangun itu ada, sekarang hancur. Bangun itu hancur. Jadi sudah ada tanda-tanda yang apa sih? Tapi belumlah kehancuran itu menimpa ke seluruh alam semesta. Bila alam semesta, bumi, langit ini, termasuklah galaksi yang ada di universe ini, hancur lebur, sehingga alam dunia sudah tidak ada lagi, itulah namanya, saat itu namanya yaumus sa'ah. Agak-agak berapa lama lagi? Wallahu a'lam. Ya, jangan khawatir, insya Allah sempat raya lah. Jadi insya Allah jangan khawatir, sempat raya. Jadi tolong jangan cancel tempahan baju. Insya Allah sempat raya. Tapi pasti, itu pasti ini. Quran cerita apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, katalah idza syamsu kuwirat. Semua itu bila dah berlaku dan alam semesta menjadi tidak ada, alam yang universe ini sudah tidak ada, namanya yaumus sa'ah. Pertanyaan saya, bila yaumus sa'ah ini sudah berlaku, mana alam dunia universe ini sudah tidak wujud lagi, waktu itu kita berada di mana, Waktu itu kita berada di mana? Alam barzakh, betul. Alam barzakh atau kita panggil alam kubur. Barzakh itu maknanya sempadan. Barzakh itu maknanya sempadan. Karena ia sebagai sempadan antara alam dunia dan alam akhirat. Nak kata dunia pun bukan, nak kata akhirat pun belum. Namanya menunggu. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam. Bagus, wallahu a'lam. Semua dah ada di alam barzakh. Karena apa? Alam dunia sudah tidak ada. Nah, itu namanya alam barzakh ya. Nanti bila sudah tiba masanya, Allah yang Maha mengetahui, sebab alam barzakh hanya persinggahan, transit saja. Kan? Bila tiba masanya, orang yang ada di alam barzakh ini oleh Allah dibangkitkan. Istilah kita dibangkitkan. Nah, hari dibangkitkannya orang-orang yang ada di alam barzakh untuk dipindahkan ke alam yang lebih tinggi bagi perjalanan, itu namanya yaumul ba'thi. Yaumul ba'thi itu merujuk pada hari di mana semua penghuni alam barzakh dibangkitkan untuk dipindahkan ke alam yang lebih tinggi dimensinya, atau untuk melakukan perjalanan yang seterusnya.
Kalau dahulu kita datang ke dunia ini ikut giliran tu kita datang ke dunia jemaah sekalian. Contoh, saya datang ke alam dunia lebih dahulu daripada anak saya. Itu Allah yang buat giliran tu. Orang tua kita lebih dulu datang sini. Jadi datangnya ikut giliran, nanti pindah ke alam barzah pun ikut giliran. Betul kan? Tak semestinya orang tua mati dahulu, kadang anak mati dahulu. Tapi nanti bila dipindah dibangkitkan dari alam barzah, tidak ikut giliran, serentak. Bukan tok nenek moyang yang dah lama di alam barzah, pergi dulu kita tunggu, tengok dari jauh. Yaumul ba'ti. Selepas bangkit daripada kubur, dia sudah tidak lagi di alam barzah. Jauh sekali dah, dunia dah ditinggalkan. Lalu mereka Jamaah tahu diarak, tahu? Diarak? Tak tahu. Digiring? Tak tahu. Diarak ya? Tu kalau ada kata pemimpin atau ada pengantin lah. Pengantin atau di apa namanya? Arak namanya. Diarak ke satu tempat kan? Mungkin pergi duduk pelamin ke, orang-orang besar diarak diri anak. Nah, diaraknya ahli kubur selepas dibangkit menuju ke suatu tempat yang dikhaskan oleh Allah. Semua yang mati di sana-sana, yang mati dahulu matikan, diarak semuanya. Hari diaraknya ahli kubur itu namanya Yaumun Nusyur. Diarak tu. Sebab kan ada yang ditanam di sini, ada yang ditanam di sana, ada di benua sana, ada yang dikubur sana, ada yang dah lama, ada yang baru. Diarak giring semua, digiring diarak sama-sama menuju ke tempat yang telah ditetapkan. Sama tempat yang dituju. Nah, peristiwa itu, masa itu namanya Yaumun Nusyur. Bila sudah berada di tempat yang ditentukan, semuanya berkumpul di situ, tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tertinggal. Berada tempat yang sama, alam yang sama, dimensi yang sama, itu namanya Yaumul Hasyri. Hasrun maknanya perhimpunan. Hasrun itu maknanya perhimpunan. Perhimpunan atau ya perhimpunan lah. Himpun sama. Mulai daripada manusia pertama hingga manusia yang terakhir. Mulai pada yang jahat hingga yang paling baik. Di tempatnya namanya mahsyar. Tempatnya namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat berhimpun. Hari atau masa atau ketika mereka, saat mereka dihimpun, itu namanya Yaumul Mahsyar. Di situ untuk apa akhirnya di masa ni? Agak-agak lah. Menurut keterangan Al-Quran yang kita dah pelajari, hadis yang kita pelajari, untuk apa ya? Dihukum untuk apa ya? Di sini tu ada hisab, di situ ada mizan, betul? Ya, dalam bahasa mudahnya, di situ nantilah berlakunya mahkamah akhirat. Setiap seorang akan menjadi tertuduh. Setiap orang jadi tertuduh dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukan di dunia di hadapan hakim satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan, yang kita hafal ayatnya, Maliki Yaumiddin. Saat itulah Allah satu-satunya hakim yang akan mengadili setiap kita tentang apa yang kita lakukan. Berdirinya setiap manusia di hadapan Allah bagi mempertanggungjawabkan amalnya, itu namanya Yaumul Qiyamah. Qiyamah itu daripada kalimat qoma. Qoma maknanya berdiri. Jadi qiyamah maknanya hari berdirinya makhluk di hadapan Allah bagi mempertanggungjawabkan amalnya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, kata hadis Nabi. Saat itu tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Bayangkan, tak ada penterjemah. Kita sebagai tertuduh, Allah sebagai hakimnya. Buku catatan amalan yang dilakukan oleh malaikat itu sebagai bukti pendakwaan. Subhanallah.
Catatan malaikat sebagai bukti pendakwaan. Ini kamu kan? Ini kamu kan? Ini kamu kan? Saksinya bukan orang lain. Saksinya tangannya jadi saksi, kulitnya jadi saksi, kakinya jadi saksi. Kan begitu dalam surah Yasin. Hakimnya pula mengetahui apa yang dibuat oleh yang tertuduh. Hakim di dunia bila mengadili orang salah, dia tak tahu yang dilakukan orang tertuduh itu. Hakimnya tahu karena Allah tahu kan yang dia menciptakan. Seorang berdirinya makhluk di hadapan Allah bagi mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dilakukan di dunia, itu nama yaumul qiyamah. Selepas itu lalu Allah putuskanlah. Setelah Allah putuskan dan keputusan itu ada dua saja, sama ada diterima atau ditolak. Setelah itu di sana hanya ada dua tempat, satu namanya surga, yang satu namanya, bagi yang diterima oleh Allah surgalah, bagi yang ditolak nerakalah. Di neraka pula ada yang kekal abadi, ada yang sementara, bergantung kesalahan dan dosanya. Pertanyaan saya, kalau itu yaumul sa'ah dengan yaumul qiyamah ini ada jarak masa atau tidak? Ya, ada lah gap masanya. Berapa lama agaknya? Wallahu a'lam. Itu bagus, jawaban yang paling tepat. Wallahu a'lam. Ya, begitulah belajar agama ni senang. Jawabannya wallahu a'lam. Dan pasti betul kan jawaban wallahu a'lam. Tapi janganlah digunakan wallahu a'lam sebagai jawaban. Kalau jamaah ahli politik jangan jawab wallahu a'lam, nanti tak terpilih. Cemana ni YB? Wallahu a'lam. Lama. Kita mungkin sekarang ini masih berada di alam yaumus sa'ah, tapi saat yang kecil-kecil aja lah. Gunung berapi meletus, tsunami, kematian di sana sini, penyakit sana sini, kutub utara sudah mulai memanas, mencair aisnya, air laut sudah mulai naik umpamanya. Kematian kadang-kadang tidak diduga, disangkanya umur masih panjang, rupa-rupanya tinggal 1 jam. Itu namanya sa'ah. Hidup mati, tumbuh buat. Tapi belum secara menyeluruh. Suatu hari bumi, langit dan isinya yang berisi bertriliun galaksi ini akan dihancur leburkan oleh Allah, ditiadakan semula karena asalnya tidak ada, kembali tidak ada. Itu sa'ah. Sehingga dunia tutup riwayatnya, semua manusia berada di alam barzah, alam penungguan. Dunia tidak ada. Sebab itu tak boleh lagi balik ke dunia. Nak dunia mana, nak balik mana? Di alam barzah nak balik mana? Nak balik salam, mana salam? Allah, jangankan bumi, matahari, galaksi pun tak ada, nak cari kampungnya. Dan itu menunggu sangat lama, wallahu alam. Kemudian baru dibangkit, namanya ba'as. Lepas bangkit semuanya diarak ke satu tempat yang sama, namanya yaumun nusyur. Berada di tempat yang sama, namanya yaumul hasyri, untuk menunggu pengadilan Allah. Tiap-tiap seorang mempertanggungjawabkan berdirinya setiap makhluk di hadapan Allah bagi mempertanggungjawabkan amalnya. Itulah nama Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sebenarnya perjalanan yang pasti dan akan dinilai sama ada oleh yang kaya atau yang miskin, sama ada rakyat jelata yang marhain ataupun pemimpin, orang bodoh atau orang pandai, orang dulu, orang sekarang, putih hitam, sama nasibnya akan ditentukan melalui ini semuanya. Di dunia ini ya biasa aja lah, yang senang pun tidak kekal, yang susah pun tidak kekal di dunia ini. Di dunia yang sakit pun boleh jadi sehat, sehat pun jadi kenapa terlalu ditakuti sangat? Sepatutnya ini yang patut ditakuti, karena ini kekal nih. Ini hakiki. Ini hakiki. Di dunia mana yang hakiki? Kalau senang hari ini, ya minggu depan boleh jadi susah, berubah-ubahlah. Kalau makanan lezat hari ini, petang hari dah tak lezat. Coba beli makanan yang paling mahal, paling lezat hari ini. Hari ini baru masak dan tolong dimakan minggu depan. Maknanya dah berubah. Itu dunia tu macam. Tapi ini yang kadang orang tak, bila tak sedar ini akhirnya berebut hingga bergaduh,
sanggup berbunuh, sanggup menipu hanya untuk mencari benda yang sangat-sangat kecil dan relatif. Rugi ya, sangat-sangat rugi. Sebab itulah kita akan temukan ini nanti, khasnya tentang bukti kuasa Allah, bukti keesaan Allah, akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan ini didustakan ini. Mungkin tidak ada orang yang mendustakan Yaumus Sa'ah, mungkin. Menurut apa yang saya tahu, tidak ada manusia hatta etis sekalipun, saintis yang etis sekalipun, yang mendustakan hari kebinasan alam, tidak ada. Semua meyakini bahwa alam semesta ini suatu saat akan berakhir. Iya, tanda-tanda kebinasannya sudah, dan mereka yakin. Tetapi mereka tidak tahu apa yang berlaku bila alam sudah tidak ada. Orang Islam beruntung. Bila alam sudah tidak ada, bukan berakhir kehidupan, berpindah gitu ya. Mereka ya sudah jadi tanah. Yang ini tidak ada yang mendustakan. Yang ini sudah mulai ada yang mendustakan. Yaumul Ba'as, Yaumun Nusyur, Allah akan ceritakan dalam ayat alam surah ini nanti akibat buruk yang akan menimpa mereka yang mendustakan. Nih, Yaumul Ba'as dan seterusnya. Sebab Yaumus Sa'ah boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak percaya. Hatta orang etis sekalipun meyakini bahwa matahari tidak kekal selamanya seperti itu, bahwa bumi tidak selamanya seperti ini, bahwa alam tidak selamanya suatu hari pasti akan hancur, walaupun mereka tidak tahu bila akan binasa, tapi meyakini. Ya, karena itu bukti depan mata kan, tanda-tanda kebinasaan itu ada depan mata dan boleh dikaji. Tanda-tanda bahwa benda yang ada ini akan tiada. Tanda-tanda bahwa pokok ini akan mati, ada kan? Ada ya, masih sudah mulai tua, buah pun sudah mulai kurang, ranting pun rantingnya kering. Ada tanda-tanda itu. Bahkan dalam diri kita juga ada tanda-tanda itu. Tanda itu ada itu. Kalau dulu mungkin boleh panjat tangga, sekarang ya jangan panjat, turun pun tak tahu. Kalau boleh panjat pun turun tak tahu, macam mana? Lagi bingung kan? Macam mana aku ni lapar pula sakit, tapi nak makan pula macam tak larat. Setelah makan kenyang pula sakit, bingung. Tak makan sakit, makan pun wah, itu betul-betul problem masalah. Problem masalah. Baik jemaah sekalian, sekarang kita mulakan kajian kita ayat yang pertama. Ini kan mukadimah. Sekarang saya bacakan ayat pertama, kita mulakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha banyak keberkatan atau kebaikan Allah, zat yang ada di tangan genggaman tangannya segala kekuasaan dan kepemilikan, dan dialah Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, cukup itu saja. Yang pasti sudah dimulakan. Dah kena mulakan lah. Kena mulakan. Jadi penjelasannya lain kali. Tapi sekurang sudah mula. Sudah mula. Petua orang-orang tua dahulu, petua itu sebenarnya salah tuh. Kalau makan katanya jangan habiskan, betul ya kata orang tuh. Jangan habiskan, mesti sisakanlah satu suap biar nanti rezekinya itu petua yang salah tuh. Ya paling tidak maknanya kalau nak habis itu jangan kena mulakan yang selepasnya lah, walaupun baru baca saja gitu. Sudah jadi senang mengingatnya. So itu saja, mudah-mudahan menambahkan pengetahuan dan pencerahan kita. Tapi itulah, jadi nampaknya kita nanti akan banyak bicara tentang, memang tentang dalil keesaan Allah itu nyata dan semuanya boleh dikaji karena Allah bentangkan depan mata kita.
So itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.